Esra pasal 6. Sesudah itu atas perintah Raja Darius, diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam, pada tahun pertama zaman Raja Kores, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta, dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan, dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel. Itu haruslah dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempatnya yang semula. Dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Setar-Bosnai serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya, telah dikeluarkan perintah olehku, supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini, dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Pekerjaan selesai, pentahbisan rumah Allah dan hari raya Paskah yang pertama. Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Setar-Bosnai, dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artahsasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan, merayakan pentahbisan rumah Allah ini dengan sukaria. Untuk pentahbisan rumah Allah ini, mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel, 12 ekor menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam, para golongan-golongannya, dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah, karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan, dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita, 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita.
ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Esra pasal 7. Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya, bin Azarzia, bin Hilkia, bin Salum, bin Sadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Asaria, bin Merayot, bin Serahia, bin Usi, bin Buki, bin Abisua, bin Penahas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun, imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem, beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di Bait Allah, pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Esra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Esra, imam dan ahli Taurat Allah, semesta langit dan selanjutnya. Maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam, atau para imamnya, atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja, serta ke-7 orang penasihatnya, untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem, dengan berpedoman kepada hukum Allahmu, yang menjadi peganganmu. Dan untuk membawa perak dan emas, yang diberikan raja, serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel, yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu, haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat. Begini, segala yang diminta daripadamu oleh Imam Esra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama. Dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di Bait Allah dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti atau bea. Maka engkau, hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar,
Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehat-penasehatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa. Persiapan perjalanan. Maka aku menguatkan hatiku, karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Esra pasal 8. Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Dari Bani Pinehas, Gersom, dari Bani Itamar, Daniel, dari Bani Daud, Hatus bin Sekanya, dari Bani Paros, Zakaria, dan bersama-sama dia 150 orang laki-laki tercatat di dalam silsilah. Dari Bani Pahat Moab, Elioenai bin Serahya, dan bersama-sama dia 200 orang laki-laki. Dari Bani Zatu, Sekanya bin Yahasiel, dan bersama-sama dia 300 orang laki-laki. Dan dari Bani Adin, Ebed bin Yonatan, dan bersama-sama dia 50 orang laki-laki. Dari Bani Elam, Yesaya bin Atalia, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Dan dari Bani Sefaja, Sebaja bin Mikael, dan bersama-sama dia 80 orang laki-laki. Dan dari Bani Yoab, Obaja bin Yehiel, dan bersama-sama dia 218 orang laki-laki. Dan dari Bani, Selomit bin Yosifiyah, dan bersama-sama dia 160 orang laki-laki. Dan dari Bani Bebai, Zakaria bin Bebai, dan bersama-sama dia 28 orang laki-laki. Dan dari Bani Asgad, Yohanan bin Hakatan, dan bersama-sama dia 110 orang laki-laki. Dan dari Bani Adonikam yang datang kemudian, dan inilah nama mereka, Elifelet, Yehiel, dan Semaya, dan bersama-sama mereka 60 orang laki-laki. Dan dari Bani Bigwai, Utai, dan Sabut, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika kuselidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib, dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar, dengan pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifiah. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di Bait Allah, di Kasifiah itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya, 18 orang. Dan Hasabia beserta Yesaya dari Bani Merari dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka 20 orang. Dan dari para budak di Bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, 220 orang yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia, demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi berpuasalah kami memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Serebia dan Hasabiah, dan bersama-sama mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan,
yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah kami, yang dikhususkan oleh raja, serta penasehat-penasehatnya, dan pembesar-pembesarnya, dan semua orang Israel yang ada di sana. Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham, dan 2 buah perlengkapan daripada tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus, dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan, Allah nenek moyangmu. Rawatlah dan jagalah itu, sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam, serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke rumah Allah kami. Tiba di Yerusalem. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem. Sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari, maka pada hari yang keempat, ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami, di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uriah, yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yosabat bin Yesua dan Noaja bin Binui, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan. Pada waktu itu juga, orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel, lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 77 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor, semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah.